warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Kamilantu, Rahayu Saking Sumati, Sugeng Pepanggihan para kakang sedaya, atas puji kawartosipun para kakang sedaya, mugi panjenengan sedaya tansah kinaryan kinanjar, bagas saras, ugi tugas mulia saking Gusti Kang Maha. Keparengno kula ajeng kasangka kayeksa, mohon sisi saking program studi pendidikan basa lan sastra Jawi, sampun kastosa lan seni Universitas Negeri Surabaya. Wonten ing kalebatan punika, panjenengan sedaya kula suwun lumantar wonten kasulatan kula inggih menika wawancara. Wawancara ing kaladanan menika kanthi kunjung piwulang Dr. Rahayu kaliyan enyanipun inggih menika nomor setunggal ngentasi kanthi kayektos kapitadosan utawi agami ingkang boten. Nomor kalih hormati kapitadosan utawi agami ingkang boten. Nomor 3 nyengkuyung kapitadosan agami ingkang boten. Wawancara kanthi kunjung lan enyanipun diajar kagem ngandharaken ngenani konsep lan wigatosipun toleransi pepeting warga Kabupaten Ponorogo. Wonten mriki kula sampun kaliyan Bapak Muhammad Syahrul Munir minangka pimpinan Asrama Putri Pondok Widatul Muna. Sampun kalampahan sedasa warsa. Sakmenika piyambakipun uga dados guru sampun kalampahan 13 warsa. Sakmenika piyambakipun sampun kagungan yuswa sekawan dasa yuswa taun. Alamatipun wonten Kelurahan Brebes, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Sugeng pepanggihan Bapak kados pundi pawartosipun panjenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah baik. Iki oke wonten bidang bagian ingkang sepindah inggih menika anggaran ngilmuni kawontenanipun pengelolaan toleransi masyarakat Kabupaten Ponorogo. Nomor kalih tantangan ngilmuni kawontenanipun sasaranipun pengelolaan toleransi Kabupaten Ponorogo. Ingkang nomor 3 inggih menika tampil pamanggih ngilmuni bentuk tembokipun piwulang toleransi masyarakat Kabupaten Ponorogo. Ya, untuk kemauan lebet bagian juga. Ingkang sepindah menapa piwulang toleransi sampun dipunlampahi kaliyan warga budaya Kabupaten Ponorogo. Terima kasih. Masalah toleransi itu kan bermakna sikap saling menghargai, sikap saling menghormati antara satu dengan yang lain, sikap saling menerima perbedaan satu dengan yang lain. Artinya sikap saling menghormati itu sikap untuk saling menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dan toleransi sendiri sudah sampun tertanam, sampun mlebu wonten manahipun para warga. Seduki setiap minggu sekali, 2 minggu sekali ada kegiatan kumpulan seperti arisan, ada yasinan. Itu kan sikap saling hormati, saling menghargai. Dan di sana itu orang-orang sami dugi derek acara arisan itu, derek acara perkenalan yasinan. Jadi masalah toleransi di masyarakat Ponorogo itu sampun lebet dumateng warga itu Ponorogo. Aktif toleransi di Ponorogo itu sangat tinggi, saling menghormatinya itu sangat tinggi. Tidak terjadi saling ngolok-ngolok, tidak terjadi saling menghina antara satu yang dengan yang lain walaupun berbeda agama. Lajeng sakenan ingkang nomor kalih
Menapa panjenengan sampun buka usahakaken piwulang kaliyan masih Secara tidak langsung, saya sendiri pun sampun berhubungan dengan banyak masyarakat di Ponorogo. Nah, tiap 1 bulan sekali saya mengisi pengawasan, mengisi pengajian di Masjid NU. Tiap 2 minggu ada acara arisan. Dengan kita mengikuti kegiatan itu dari kegiatan itu secara otomatis kita sampun menularke rasa toleransi dengan dirinya dia juga menghormati kita juga menghormati mereka, jadi saling punya sikap menghormati. Lajeng sampun nomor 3, pilih pola menapa panjenengan buka usahakaken piwulang toleransi kaliyan warga budaya Kabupaten Ponorogo. Wiwit kula nalika manggen wonten Ponorogo. Jadi antawis tahun 2010 sampai sekarang. Itu kula sampun bermasyarakat, sudah berselalu bergaul, bertoleransi dengan masyarakat satu dengan yang lain ke wilayah Ponorogo. Jadi kalau ditanyai masalah toleransi di Ponorogo itu sangat kuat toleransinya, sangat menghargai, kuat penghargaannya, sangat menghormati penghormatannya satu dengan yang lain itu juga kuat. Terbukti di Ponorogo kan tidak ada kerusuhan-kerusuhan yang hubungannya dengan toleransi, baik mereka toleransi beragama ataupun toleransi berbudaya. Semua saya mendukung membesarkan kota Ponorogo. Lajeng pikantuk nomor 9, kados pundi pananggapipun warga budaya Kabupaten Ponorogo dumateng upacara pambuka bulan ngingini piwulang toleransi ingkang panjenengan bidhaaken. Mereka banyaknya menerima dan menyambut baik toleransi, sikap saling menghormati, sikap saling menyayangi, sikap saling menghargai dengan salah satu masyarakat yang lain, itu mereka menerima dengan baik. Artinya menerima itu berarti menerima perbedaan apapun, baik status ekonomi atau status pendidikan. Nah, kita berada di lingkungan pesantren. Mereka di masyarakat umum ya, kita tiap 2 minggu sekali bergabung dengan mereka enjoy saja, menerima toleransi itu, menghormati kita dengan penghormatan yang layaknya, memanusiakan manusia. Salajengipun mlebet bagian kalih kita pikantukan orang menapa piwulang toleransi sampun dipuntekaaken kaliyan warga budaya. Sampun sejak tahun 2010 itu saya sudah mengenalkan sikap saling menghormati. Itu kan pengertian toleransi begitu kan, sikap saling menghargai. Sejak tahun 2010 itu saya sudah mengenalkan sikap saling menghormati satu dengan yang lain, sikap saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga tidak ada yang membedakan status, baik status kehidupan, ekonomi, status pendidikan, semua sama-sama warga masyarakat Ponorogo. Menika wonten perangan nomor 9 ngertosi kanthi kalepas kapitadosan utawi aktivitas boten. Nomor kalih mengerti kapitadosan utawi aktivitas boten. Nomor 3 menyinggung kapitadosan utawi aktivitas boten. Saking perangan iki perangan ingkang pundi ingkang sampun didhaaken kaliyan warga budaya Kabupaten Ponorogo. Ya semuanya Pak, tiga-tiga itu
terbukti saling menghuyung terus juga mau Menyuyung menghormati kalian lokasi. menghormati sampun terbukti ketika ada perayaan Natal juga tidak terjadi keributan. Mereka mengadakan acara peringatan Natal, kita orang Islam enjoy saja. Ketika ada perayaan Hindu Wihara kan di sebagian ujung Ponorogo sana kan ada orang yang beragama Hindu juga. Itu kita orang Islam juga mereka merayakan hari rayanya juga enjoy saja. Artinya tidak terfanatik dalam satu agama. Jadi masyarakat kita itu sudah bertoleransi tinggi masalah satu agama. Lajeng dipasang nomor 3. Kenapa ingkang dados terlibat salebetipun nyatakaken piwulang toleransi dumateng warga Budaya Kabupaten Karawang? Ketika kita letak nih masalah toleransi di budaya di kehidupan masyarakat Ponorogo yang menjadi keributan kita, tentunya ada plus minusnya. Plusnya itu kita bisa saling menghormati, bisa duduk bareng-bareng, bisa baca ayat bareng-bareng, bisa zikir bareng-bareng. Negatifnya pasti ada salah satu di antara kita yang membeda-bedakan, terutama status pendidikan. Ada yang status ekonomi, itu orang tidak punya bergaul dengan orang yang kaya. Itu keributan kita yang terjadi di masyarakat. Tapi semua itu tidak berjalan lama. Lambat laun keributan seperti itu mudah dicerna, mudah mencair, dan akhirnya terselesaikan dengan sendiri. Kita nomor sekolah, ada pendidikan di dalam rangka tidak dicetak sekolah. Ya semua itu berdasarkan Al-Quran, Mbak. Dalam Al-Quran itu ada ayat wasyawirhum fil amr faidha azamta fatawakkal 'alallah. Wasya semua itu dimusyawarahkan, didiskusikan. Ketika kita ribet dalam satu warga, kembalinya itu musyawarah. Di musyawarah itulah semua akan bisa kita selesaikan, semua akan bisa kita cari solusinya. Di musyawarah itulah semua yang rumit, yang ribet bisa menjadi cair karena beberapa pendapatnya orang banyak yang berbeda-beda, kita jalan tengahnya. Kalau simpul keberhasilan kita kena nomor 2. Kenapa piwulang toleransi wonten pinten tenggih saged dipun dadosaken kakesahan kaliyan warga budaya Kabupaten Karawang? Yaitu toleransi itu memang menjadi kebutuhan pokok. Karena apa? Kalau kita tidak belajar ilmu toleransi, tentunya masyarakat satu dengan masyarakat yang lain tidak mau saling hormat menghormati, tidak mau saling menghargai, tidak mau saling menerima perbedaan. Ketika kita tanamkan sikap toleransi di tengah masyarakat, tentunya mereka akan saling menghormati, mereka akan saling menghargai satu dengan yang lain, karena mereka punya visi dan misi kita semua warga Ponorogo. Dia kita kena nomor kali dan tentang yang dibawahi atau sekali kita mengerti kalian sebelum kami dapat kalian akan satu data kalian itu wow sistem samanya waktu di dalam Kabupaten Karawang menjadi kata-kata sampai saat ini warga budaya Ponorogo sampun bukti saling menghormati. Nek masalah menjeng punggung untuk masalah toleransi agama belum semua bisa dilaksanakan karena mereka masih ada yang fanatik,
ada sebagian masyarakat kita Ponorogo yang masih punya sifat fanatik Islam, Islam, tidak mau dicampur dengan Kristen, tidak mau dicampur dengan Buddha. Tapi di sebagian masyarakat di jalan Jambon sana, Mbak, Jambon di selatan itu ada masyarakat yang beragama Hindu, ada wiharanya, saya pernah ke sana. Itu mereka hidup di sekitar lingkungan orang Islam, enjoy saja. Artinya sebagian masyarakat kita untuk menghormati sudah pada tataran itu, tapi masalah menyengkuyung kaitannya kehidupan, dana, dan sifatnya spiritual, moral, dan sebagainya itu kayaknya belum sepenuhnya bisa dilakukan oleh masyarakat. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, kapan tataran merupakan jenis spiritual? Sakit kelampahan konsentrasi budaya Untuk melakukan seperti itu perlu adanya sikap toleransi, punya kebersamaan hidup. Artinya mereka satu sama lain merasa bahwa kita manusia. Kalau kita manusia tentunya bisa memanusiakan manusia. Kalau mereka sudah punya rasa seperti itu, insya Allah untuk kebudayaan masalah menyengkuyung itu bisa terjadi. Tapi kalau mereka masih punya sifat egois, fanatik dan sebagainya, itu untuk bahasa menyengkuyung itu kok kayaknya butuh proses. kita kena ngomong ke dalam, kenapa orang mendorong untuk kangge nyepetaken tataran tapi apa dikenal tataran menyengkuyung tapi kalau kita cari agama Islam benten sampai kelaparan termasuk budaya dan sebagainya. Tata cara untuk nyepetaken masalah menyengkuyung kebudayaan kehidupan Ponorogo itu tata cara yang tepat itu nggih salah satu caranya mengadakan edukasi tentang toleransi beragama ke masyarakat. Edukasi itu maksudnya pendidikan, ada istilah kayak workshop gitu. Biasakan pentingnya toleransi, manfaat toleransi itu diadakan seperti itu guna untuk mempercepat. Itu salah satunya seperti itu. Contoh yang lain untuk mempercepat nyengkuyung, bahasa nyengkuyung itu kan luas lah ya, bisa bermakna nyengkuyung dana, bisa makna nyengkuyung bermasyarakat. Untuk mempercepat itu salah satunya selain kita mengadakan sosialisasi edukasi pendidikan toleransi, selain itu seorang pemimpin dari sebuah kabupaten itu sering-sering membagikan sembako, istilahnya sembako kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Di antara mereka berada di bawah garis kemiskinan, Mbak. Kehidupan itu enggak, rumahnya itu rumahnya yang itu di bawah kelas menengah. Itu mungkin bisa seorang pemimpin nyambangin orang-orang yang beragama beda, kemudian kita kasih sesuatu dan itu wujud kebersamaan, wujud toleransi, wujud cepat mereka bergabung untuk saling menghormati, itu menurut saya akan bisa mudah terjadi. Tapi kalau pemimpinnya nggak mau tahu atau tidak ada edukasi tentang sosialisasi pendidikan toleransi, itu ya sulit untuk bahasa itu dipahami masyarakat.
khususnya yang tidak agama. Tapi sebagian besar kalau orang Kristen kalau ada kerja bakti minggu-minggu pagi itu biasanya kerja bakti ya Pak. Itu ya ada sebagian mereka yang kuyung umpama kegiatan 17 Agustus PHB peringatan Hari Besar Indonesia PHBI 17 Agustus itu perayaan lomba itu banyak bagi warga-warga Ponorogo yang kerjasama antara umat Islam dengan umat non Muslim yang penting tujuannya satu untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Tapi kalau peringatan hari besar Islam kayak Maulid, kayak peringatan Isra Mi'raj, itu mereka ya tidak ikut, hanya orang Islam saja. Jadi peringatan-peringatan tertentu yang sifatnya nasional itu saya lihat orang Kristen juga ikut menyokong, ikut menghormati, ikut bergaul dengan mereka, ikut kerja bakti. Lajeng kita kena memperbaiki pada pundi pitadolan untuk mengulang toleransi kangge warga budaya Kabupaten Ponorogo lan warga budaya kanggo Indonesia wonten pinten tadi. Ulang. Pada pundi pitadolan untuk mengulang toleransi kangge warga budaya Kabupaten Ponorogo lan warga budaya kanggo Indonesia wonten pinten tadi. Ya itu kalau menurut saya pemerintah khususnya skala besar nasional itu mengajarkan sosialisasi atau edukasi pendidikan tentang toleransi. Toleransi itu apa? Jadi jangan disalahpahami toleransi itu mencampur adukan agama, bukan. Toleransi itu kan sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, sikap saling menerima perbedaan. Ini kan toleransi seperti itu itu perlu diajarkan pada masyarakat. Kalau nggak diajarkan mereka nggak akan tahu toleransi itu apa, nggak tahu. Tahunya mereka kerja bakti dan kalau tidak ada pendidikan atau edukasi sosialisasi dari pejabat pemerintah atau kelas lurah dan bawahannya, itu warga kita masyarakat khususnya umumnya Indonesia yang tidak banyak yang tahu tentang toleransi karena menurut pemahaman mereka toleransi itu ya pokoknya mencampur urusan agama, padahal tidak sempit itu kan ya. Toleransi itu kan sikap saling menghormati, sikap saling menghargai. Utamanya itu Mbak, diadakan sosialisasi, edukasi tentang toleransi, manfaat toleransi, tujuan toleransi. Ini jauh sampun kita kenal pembahasan saking wawancara kita menika sampai dipun dibut menawi diulang toleransi sampun dilakai nanti air nonton warga budaya Kabupaten Ponorogo kemudian saking wonten terlibat ananipun tanggap ular ing kalangan warga mungkin masyarakat Kabupaten Ponorogo saking sampai sulit sesamengan sanajan dan kapital dosa. Nanti di tasir perlu meningkatkan tangan dosan dan penghormatan semacam kapital Sanes nanti pengajak sampai wilayah Tataram ikan wangtung dan toleransi uang sampai diperlampaui sosialisasi atau workshop. Dia menikah kalau mau wawancara yang ingin dimulai toleransi masyarakat Kabupaten Ponorogo. Ulama telah akan tahun yang ini nekat sampun dari narasumber agar bisa melaksanakan dari keadilan dan wawancara Indonesia. Meski anggenipun wawancara Indonesia sampai kita mati kumpulan kita budaya menjadi kita sadari
kula mukasih kita langsung pisan. Saderengipun kula mungkasi menika wonten sesanti monggo Bapak Ibu ingkang sampun migasaken kawertosan menika ingkang benten sampun dipun samaken ingkang sampun sami inggih boten dipun bedakaken. Pungkasanipun atur matur nuwun sugeng pisan para panjenengan. Rahayu Pangestu, rahayu Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ampun.